Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para pendiri HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, para tokoh ekonomi, tokoh politik, tokoh masyarakat yang hadir, Saudara Ketua Umum DPP HIPMI, Saudara Raja Sabta Oktohari, Sekretaris Jenderal HIPMI, Saudara Hari Warga Negara Harun, para Ketua BPD HIPMI seluruh Indonesia, Saudara Erwin Aksa, Ketua Dewan Pembina HIPMI. Saya lihat juga hadir Ketua HIPI, Ibu Yani Motek yang saya hormati. Pak Abdul Latif, senior saya yang hadir. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Maha Besar atas berkenannya lah kita masih diberi kesehatan hadir di ruangan yang bagus ini melaksanakan suatu kegiatan yang baik ini. Kedua, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan diberikan kepada diri saya diundang di forum ini untuk memberi beberapa pandangan. HIPMI sebagai salah satu organisasi penting merupakan sumber kader kepemimpinan bangsa. Banyak tokoh-tokoh pendiri HIPMI sudah berperan dalam kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Karena itu kita berharap tentunya bahwa HIPMI akan terus merupakan ajang kaderisasi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Saudara-saudara, saya ingat beberapa saat yang lalu ada sebuah riset dari Harvard University. Mereka meneliti lahirnya negara-negara baru. Hasil riset mereka itu menarik. Dalam riset mereka, sejarah lahirnya negara-negara baru, ternyata kita menemukan bahwa menurut hasil riset Harvard, usia kritis sebuah negara baru adalah kurang lebih 70 tahun. Itu adalah masa kritis. Kalau negara-negara itu liwat 70 tahun, rata-rata kuat, langgeng, lama. Ada negara-negara baru tidak sampai 70 tahun. Masa kritisnya kurang lebih 70 tahun. Uni Soviet bubar, kalau tidak salah persis pada usia ke-70 tahun. Lahir 1917 Uni Soviet, kemudian bubarnya Uni Soviet kalau tidak salah sekitar tahun 90. Kita sekarang usia kita adalah 68 tahun. Berarti kita memasuki masa-masa kritis. Apakah kita nanti tembus jadi negara yang kuat, negara makmur, atau kita tidak akan survive sebagai negara. Ini hasil riset negara-negara baru. Ya. Kemudian dalam riset itu juga dikatakan leadership negara-negara baru tersebut. Dalam 70 tahun pertama dikatakan oleh mereka, leaders negara itu, pemimpin negara itu berasal dari the warriors, para pejuang. Apakah pejuang politik
pejuang perang kemerdekaan. Kalau kita lihat negara kita, kalau kita lihat presiden-presiden pertama negara kita, memang asalnya dari para pejuang. Bung Karno, pejuang politik, Pak Harto, pejuang perang kemerdekaan. Yang menarik di riset Harvard ini, dan saya anjurkan saudara-saudara untuk cari hasil riset ini, menarik sekali. Dikatakan sesudah 70 tahun pertama, biasanya negara-negara baru terjadi alih kepemimpinan. Yang muncul pemimpin-pemimpin itu adalah bukan lagi the warriors. Karena para pejuang politik dan pejuang perang kemerdekaan sudah lewat. Kalau kita lihat Amerika Serikat, begitu lahir tahun 1776, presiden pertamanya Jenderal George Washington, ya kan? Pejuang perang kemerdekaan. Selanjutnya Thomas Jefferson, juga pejuang yang menandatangani United States Declaration of Independence. Sesudah 70 tahun selanjutnya, menurut riset Harvard ini, muncul the age of the entrepreneurs. Jadi, para pemimpin-pemimpin negara-negara selanjutnya biasanya datang dari kalangan entrepreneur. Para entrepreneur yang akan mendorong kemajuan suatu bangsa. Dan itulah kita lihat sekarang di negara-negara maju memang demikian perkembangannya. Tentunya kalau kita lihat leaders, tidak semuanya harus leaders dalam pemerintahan. Dorongan kemajuan suatu bangsa itu adalah tidak semata-mata hanya ditentukan oleh pemerintahan. Tapi dunia industri, dunia bisnis, dunia keuangan itu sangat-sangat menentukan kesehatan dan kekuatan suatu bangsa. Karena itu saya sangat gembira pada sore hari ini bisa jumpa dengan saudara-saudara. You are the young entrepreneurs, Anda adalah masa depan Republik Indonesia. Kalau Anda kuat, negara kita kuat. Kalau Anda gembleh, negara kita juga akan gembleh semuanya. Saudara-saudara sekalian, negara, tujuan negara, kita harus kembali ke dasar. Tujuan negara yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darahnya. Jadi melindungi seluruh warga negara. Itu tujuan pertama suatu negara. Kalau negara tidak bisa melindungi warga negaranya, negara itu dikatakan failed state, negara gagal. Jadi ukuran negara kita, pertama kita harus lihat, bisakah kita melindungi negara rakyat kita. Tujuan kedua suatu negara adalah memberi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi kalau negara itu tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat, juga dikatakan negara itu gagal. Kita juga sadar bahwa tidak mungkin adalah negara aman tanpa kesejahteraan. Dan tidak mungkin sejahtera tanpa keamanan. Saudara-saudara adalah pengusaha. Tidak mungkin usaha saudara berhasil kalau tidak ada keamanan di masyarakat kita. Kalau tidak ada rasa aman di rakyat kita, tidak mungkin usaha itu jalan. Tidak mungkin ibu-ibu ke pasar kalau di tengah jalan dia dirampok, dia diperkosa, dia diganggu. Saudara-saudara sekalian. Jadi keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan akan selalu menjadi masalah bagi kita. Karena itu saya anggap tepat pilihan HIPMI untuk mengambil tema hari ini stabilitas nasional. Saudara-saudara, dengan dibayangkan oleh pengertian keamanan dan kesejahteraan, saya ingin ungkapkan pada kesempatan ini berbagai tantangan yang saya lihat merupakan tantangan di hadapan bangsa kita di tahun-tahun ini dan di tahun-tahun akan datang. Siapapun yang memimpin negara ini, dari manapun partainya,
akan berurusan dengan tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara, sebagai pemimpin-pemimpin muda harus siap untuk menghadapi masalah-masalah ini. Tantangan yang saya lihat ada 4 tantangan besar. Yang pertama, menipisnya sumber daya energi kita. Dalam 12 tahun kita akan kehabisan BBM kita. Dan sekarang kita sudah mulai merasakan beban subsidi BBM sudah sungguh-sungguh sangat berat. Lebih dari 30 miliar dolar dari APBN kita. Dalam 12 tahun kita akan kehabisan minyak bumi, kemudian kita masih memiliki gas alam, batu bara cukup, tapi juga tidak terlalu banyak dalam kurun waktu suatu bangsa besar seperti kita. Ini masalah yang saudara harus hadapi. Sekarang kita sudah mulai hadapi. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, pemerintah juga sedang harus mengambil keputusan bagaimana menyikapi subsidi bahan bakar yang sudah terlalu berat dipikul oleh APBN kita. Ini juga butuh suatu pengkajian dan sikap yang berani dan yang tegas untuk mengambil keputusan yang sangat berat ini. Kemudian tantangan kedua adalah ledakan penduduk. Kita sekarang ini tambah penduduk 1,6% setahun. Berarti ada 3,8 juta mulut baru tiap tahun yang harus kita urus. Ini adalah situasi yang saudara akan hadapi. Saudara-saudara sekalian, dengan tambahan 3, sekian juta jiwa tiap tahun merupakan sesuatu pekerjaan yang sangat berat bagi bangsa kita. Sekarang saja Jakarta ini sudah hampir tidak bisa berfungsi dengan layak. Kemana-mana sekarang sudah habis waktu di macet 2 jam, 3 jam. Dari bandara ke tengah kota 3 jam. Jadi kalau kita mengundang orang, kita sudah harus siap bahwa dia 3 jam habis di jalan. Saudara-saudara sekalian, masalah ledakan penduduk ini harus sekali lagi membutuhkan keberanian untuk kita hadapi. Ya kan? Apakah kita akan pura-pura bahwa tidak ada masalah? Kita sekarang sudah berurusan dengan masalah ledakan penduduk. Rebutan lahan, rakyat petani yang tidak punya lahan lagi, dia sudah mulai frustrasi dan akhirnya nanti akan menduduki, merampas tanah-tanah tanpa menghiraukan unsur-unsur legalitas dan hukum. Karena ini adalah desakan ledakan penduduk. Daya dukung kawasan-kawasan kita mulai terancam. Sumber air bersih sekarang terancam, saudara-saudara sekalian. Kemudian tantangan ketiga, kita juga harus berani menghadapi adalah sistem pemerintahan yang lemah, tidak efisien, dan korup. Ya. Tolong dicatat, yang saya sebut adalah sistem pemerintahan. Dan ini adalah bukan salah orang demi orang. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena yang membangun sistem ini adalah kita semua ikut membangun sistem ini. Ya. Jadi ini saya ungkapkan di mana-mana karena saya ingin menggugah calon-calon pemimpin yang akan datang harus berani menghadapi keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat, saya selalu ingin mengambil contoh Cina.
Tiongkok, Republik Rakyat Cina, dan India. Karena mereka sekarang adalah ekonomi yang sedang bangkit. Mereka adalah lokomotif dunia yang sedang bangkit. Sekarang sudah terasa pengalihan kekuatan ekonomi dan politik beralih ke Asia karena dorongan daripada Tiongkok dan India. Kalau kita lihat sistem pemerintahan dia punya 33 pemerintah daerah otonom untuk 1,4 miliar orang. Rata-rata adalah satu pemerintah daerah otonom untuk setiap 42 juta orang. India 25 pemerintah daerah otonom untuk 1,2 miliar orang. Satu pemerintah daerah otonom untuk setiap 34 juta orang. Indonesia yang tercinta, 500 pemerintah daerah otonom memerintah 243 juta orang. Satu pemerintah daerah otonom untuk 0,5 juta orang. Saudara-saudara sebagai pengusaha pasti tahu kalau overhead terlalu besar, keuntungan pasti berkurang. Saudara, dalam setiap perusahaan yang saudara pimpin, kalau overhead terlalu berat, perusahaan itu ujung-ujungnya bangkrut, saudara-saudara sekalian. Masalah bangsa kita adalah overhead terlalu besar. Satu pemerintah daerah otonom untuk 0,5 juta orang. Dan saya baca di Kompas kemarin atau hari ini, DPR RI sedang mempertimbangkan menambah 100 kabupaten baru, saudara-saudara sekalian. 100 kabupaten baru. Sedikit-sedikit pemekaran, sedikit-sedikit pemekaran. Ini tanggung jawab kita semua. Mungkin di antara saudara yang duduk di depan saya ada juga anggota-anggota DPR RI. Banyak ya. Nah, itu. Dari semua partai. Dari semua partai. Termasuk partai saya juga. Ya kan? Inginnya tambah. Ingin jadi bupati semua. Saudara-saudara, masalahnya adalah kalau bikin kabupaten baru, pasti rumah bupati harus baru, rumah wakil bupati, kantor DPRD, kepala dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, semua overhead, tidak ada produksi. Jadi herankah bahwa Cina bisa tumbuh double digit selama 25 tahun lebih? Mereka efisien. Beranikah Indonesia jadi negara efisien? Atau kita memang ingin jadi negara yang boros, ingin jadi negara yang bisanya adalah bangun kantor bupati, tapi tidak bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat? Ini adalah pilihannya. Kuncinya di sini, saudara-saudara. Karena itu, kalau saudara berani mengatakan HIPMI sebagai sumber pemimpin-pemimpin muda, di saat akan datang pemimpin-pemimpin muda itu harus cerdas, harus handal, harus mantap, harus berani, dan harus jujur kepada rakyat. Itu yang kita harapkan dari HIPMI. Saudara-saudara, saya kira intinya adalah ini. Kalau kita bicara korupsi, saya kira sudah banyak. Tiap hari di koran kita baca, tiap hari di TV. Saya tidak akan terlalu singgung, saudara-saudara. Ini memang menjadi penyakit bagi kita semua. Tetapi saya percaya bahwa hal ini bisa kita atasi dengan manajemen yang baik. Semua itu adalah urusan manajemen, transparansi. Saya juga pengusaha. Pengalaman saya di perusahaan-perusahaan saya, kalau manajemen tidak ketat, pasti
manajemen, anak buah pasti nyolong, ya kan? Ada aja kreativitas bangsa Indonesia, ya kan? Kreatif banget. Indonesia ini jagonya markup. Ya kan? Kalian ketawa karena kalian mengerti itu. Ya. Saudara-saudara, pengusaha itu biasa markup. Kalau nggak markup bagaimana? Nggak bisa untung. Tapi cilakanya markupnya keliwatan, saudara-saudara. Iya kan? Markupnya keliwatan, saudara-saudara. Kalau markup 10, 20, 30%, oke lah. Ini kadang-kadang